Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik, sehat walafiat, ada sukacita, oh puji Tuhan. Itu sebabnya mari kita persiapkan diri untuk menerima renungan di pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang malam kami boleh istirahat dengan baik. Dan di pagi ini pula kami bangun dalam keadaan tubuh yang segar. Itu sebabnya kami ingin mengisi lebih dulu jiwa kami dengan firman. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, sehingga kuatlah iman dan percaya kami bahwa Engkau telah memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu jangan menyerah pada nasib. Kejadian 2 ayat 15 berbunyi demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah saudara, dalam kehidupan ini terkadang kita bertemu dengan orang yang mudah berputus asa. Sering kita mendengar mereka berkata bahwa keadaan mereka seperti sekarang ini karena itu sudah menjadi nasib, sudah menjadi takdir mereka. Apapun yang mereka usahakan atau kerjakan tidak akan merubah nasib mereka dari kemiskinan dan kekurangan yang menghimpit, karena itu sudah merupakan garis tangan mereka. Bagi mereka, tiap-tiap orang telah ditentukan oleh Sang Pencipta dengan porsinya masing-masing. Kalau dia sudah ditakdirkan sebagai orang kaya, maka itulah bagiannya. Kalau dia sudah ditakdirkan hidup pas-pasan, maka itulah bagiannya yang harus diterima dengan lapang dada. Nah saudara, tanpa kita sadari, kadang kita pun juga berpikir seperti itu jika keadaan kita sepertinya tidak berubah menjadi lebih baik. Bertahun-tahun kita bekerja keras, tetapi tidak ada hasil yang lebih baik yang kita terima. Segala daya dan upaya kita kerahkan, tetapi impian-impian kita tidak kunjung terwujud. Melihat kenyataan ini, akhirnya kita berputus asa dan menyerah kepada keadaan. Nah saudara, apakah ini yang Tuhan mau kita lakukan? Menjadi orang-orang yang mudah berputus asa, cepat menyerah pada keadaan, atau menganggap bahwa keadaan kita saat ini sudah merupakan takdir Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Ia tidak mengendaki kita terjebak dalam pikiran-pikiran picik seperti ini. Karena ia tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik atas hidup kita. Ia mau agar kita hidup dalam segala keberhasilan dan keberuntungan. Haleluya. Nah saudara, ketika Allah menciptakan kita, Ia telah merancangkan suatu masa depan yang indah dan penuh harapan kepada kita. Lalu kita akan bertanya, kalau itu yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup kita, mengapa hidup kita kok begini-begini aja? Tidak lebih baik daripada tahun ke tahun? Jawabnya, kita yang harus melawan nasib kita sendiri dan berjuang untuk menjadi lebih baik. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Yang pertama, bekerjalah lebih giat. Orang yang malas tidak mungkin akan memiliki kehidupan yang berhasil dan beruntung.
Tuhan tidak senang dengan orang yang malas. Jika kita ingin mendapat sesuatu lebih, maka ada harga yang harus kita bayar, yaitu bekerja lebih giat lagi. Nah, dalam Kejadian 27 ayat 40 jelas berbicara tentang nasib yang akan dialami oleh Esau dan juga perubahan nasib tersebut. Kata-kata kunci di sini adalah apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, itu berarti bahwa Esau tidak boleh menyerah pada nasib. Ia harus giat bekerja. Orang yang menyerah pada nasib tidak akan berhasil dalam hidupnya. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Orang yang optimis merubah nasibnya menjadi lebih baik sudah pasti adalah orang yang tidak mudah menyerah. Kegagalan demi kegagalan yang dihadapinya tidak mematahkan semangatnya untuk terus maju. Dan orang-orang seperti itulah yang akan diberkati Tuhan. Yang ketiga, selalu bersyukur. Apapun keadaan kita, saudara, jika kita selalu bersyukur, maka pasti kita akan mampu melihat jauh ke depan, suatu masa depan yang baik. Dengan demikian, ia akan memacu kita untuk berusaha merubah nasib kita menjadi lebih baik. Akhirnya, saudara, mari kita memperhatikan hidup kita. Mungkin kita bukan orang kaya, tidak punya apa-apa, tetapi janganlah kita jadikan alasan untuk tidak berusaha. Kita tidak boleh menyerah pada nasib, tetapi kita harus berusaha merubahnya. Jika kita berhasil, maka tentunya itu adalah anugerah dan berkat Tuhan. Lihat ketika manusia pertama dijadikan oleh Tuhan. Manusia pertama itu ditempatkan oleh Allah di Taman Eden. Taman yang penuh dengan pohon-pohon dan buah-buah yang begitu bermacam-macam. Bukankah itu keadaan yang sangat menggembirakan, saudara? Itulah rancangan Tuhan. Dia ingin supaya masa depan kita ini masa depan yang penuh dengan harapan. Dengan demikian kita telah menjadi berkat bagi banyak orang lain dan bukan menjadi batu sandungan. Saya tutup dengan kalimat ini. Menyerah pada nasib berarti membuka peluang kepada penderitaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, ingatkan kami untuk tidak mudah berputus asa dan menyerah pada keadaan. Sekalipun berbagai kegagalan harus kami alami, kami mau terus berjuang dalam kehidupan ini, seraya tetap bersyukur kepadamu, bekerja lebih giat lagi, dan tidak menyerah kepada keadaan. Firman-Mu mendorong kepada kami untuk hidup seperti kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa, rancangan-Mu begitu indah bagi kami dan kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami hari ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa esok hari.